Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Batarul Janan dari Fakultas Teknik Elektro dari kelas Teknik Elektro 1A dengan nomor NIM 2104311000015 yang akan menyiarkan video penyolderan penugasan dari teknik rangkaian listrik dari Pak Koko. Bahan pertama yang kita butuhkan dari bahannya ada timah untuk PCB yang sudah disediakan dari penugasan, sama resistor. Contoh resistor di sini saya gunakan cukup banyak, sekitar 20 biji resistor. Dan yang paling penting ini adalah soldernya. Sini gunakan solder. Sama jangan lupa alat pendukung seperti gunting atau apa yang dapat digunakan untuk memotong-motong. Ya, untuk pertama mungkin kita panaskan dulu soldernya, bakar boleh, sudah nyala, soldernya sudah nyala. Sambil nunggu panas kita terbang. Untuk sekedar apa ya, untuk mempermudah saja ya, kita klik dulu bagian kakinya untuk mempermudah saja, bagian ujung-ujung kakinya. Dan itu tuh aduk. Oke, ini bagian resistornya, kelihatan nampak di kamera ini. Nah, ini bagian matriksnya kita masukkan bagian sini seperti saya contohkan. Nah, ini nampak seperti ini, kelihatan. Bagian baliknya nanti akan terlihat seperti ini, nampak jelas di kamera. Oke. Nah, untuk selanjutnya udah ngebul sama timahnya udah tersedia, ini nampak di kamera. Langsung kita solder saja. Mana? Aduh. Tuh bagian keduanya ini. Oke, berikut adalah sebuah video tentang penyolderan ya, penugasannya. Tentunya seperti itu. Nah, kan nampak seperti ini untuk bagian pertamanya, bagian penyolderan pertama ini. Untuk contohnya yang cukup bagus ini untuk yang terlalu banyak atau terlalu lama menyoldernya. Nah, ini nampak di kamera ini karena terlalu banyak gitu timahnya, sama nggak terlalu nempel untuk yang pertama. Nah, setelah disolder dan lihat seperti di kamera ini, kita bisa potong bagian kaki-kakinya yang lebih ini di atas solder, bisa potong. Saya sarankan pakai kuku ya, pemotong kuku untuk lebih mudah nyata lagi karena masih panas ini habis disolder. Ya, pokoknya dirapikan ya. Nah, pokoknya dirapikan ini serapi mungkin kalau bisa. Ini mungkin nggak terlalu rapi ya karena ini di video jadi masih nggak bisa ngerapiin. Nah, ini contoh penyolderan tadi. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please. Nah, ini merupakan video penyolderan tadi ya, hasil latihan penyolderan. Nah, nampak seperti di kamera. Ini hasil 20 resistor. Nah, 20 penyolderan ya, Pak, mohon dimaklumi ya Bapak karena saya masih tahap belajar, jadi mungkin masih banyak yang salah, mesti yang kurang bagus, kurang rata atau sebagainya. Sebisa mungkin saya tadi udah berusaha yang terbaik, ini masih tahap belajar Bapak. Jadi
untuk kedepannya mungkin saya akan lebih sering berlatih lagi untuk menyolder supaya hasilnya bisa lebih bagus, lebih rata lagi, lebih bagus lagi lah, lebih efisien dalam penyolderan tadi. Nah, berikut merupakan video cara perhitungan secara teori menurut saya. Berikut merupakan sebuah rangkaiannya ya. Di sini merupakan rangkaiannya. Yang dicari untuk yang pertama yaitu I1, I2, V1 dan V2. Nah, langkah pertama yang kita cari adalah untuk mencari R total. R total yaitu karena di sini merupakan rangkaian seri, maka R1 ditambah R2 atau resistor 1 tambah resistor 2. Karena di sini diketahui resistor 1 sebagai 10 ohm dan resistor 2 sebagai dengan nilai resistensi 20 ohm, jadi kita tulis 10 tambah 20, maka R totalnya diketahui sebagai 30 ohm. Nah, untuk I total atau kuat harus total. Nah, dengan rumus sebagai V per R total. Nah, bila dituliskan akan seperti ini, 9 per 30, karena 9 adalah merupakan arus yang telah diketahui tadi, dan 30 dari total resistor, nilai resistensi yang telah kita hitung tadi. 9 per 30 dengan satuan ampere. Nah, ini dapat diperkecil sebagai berikut, 3 per 10 ampere, atau dapat ditulis juga 0,3 ampere. Nah, karena merupakan rangkaian seri, untuk I total yaitu dianggap sama dengan untuk kuat arusnya, I1 sama dengan I2. Nah, untuk yang kita cari untuk V1. Nah, untuk V1 atau tegangan 1 dapat dicari dengan rumus I dikali R1. Nah, dapat dituliskan sebagai 3 per 10 dikali 10. Nah, 10 dari resistor 1. Nah, kan kita tinggal memasukkan nilai dari hasil pencarian tadi. Dari I-nya tadi, karena I1 sama dengan I2 sama dengan I total adalah nilai sama, maka kita tinggal memasukkan 3 per 10, kita masukkan ke sini, lalu kita kalikan dengan nilai resistor 1, 10 tadi ini. Jadi 3 per 10 dikali 10. Nah, ini kita coret-coret menghasilkan 3 volt. Untuk V2 juga sama, maka kita masukkan semuanya, semua variabel yang kita masukkan. Nah, untuk resistor 2 kita masukkan nilai resistor 2 yaitu 20 ohm tadi sama dengan 6 volt. Nah, untuk mencari V total karena merupakan rangkaian seri yaitu V1 ditambah V2, maka dituliskan seperti ini. 3 untuk V1 kita tulis di sini, dan untuk V2 yaitu 6 volt kita tulis di sini. Nah, di sini 3 ditambah 6 sama dengan 9 volt. Paham untuk bagian ini? Untuk I1 tadi, untuk I1 dapat kita tuliskan dengan rumus V1 per R1. Nah, untuk V1 tadi setelah melakukan penjumlahan ditemukan 3 volt. Nah, 3 kita tulis di sini, kita bagi dengan resistor 1. Resistor 1 bernilai 10 ohm. Kita tinggal tulis 3 per 10 ampere, atau dapat ditulis lagi 0,3 ampere. Untuk I2 juga sama, kita tinggal masukkan. Untuk V2 nya adalah 6 volt, untuk resistor 2 nya yaitu bernilai 20 ohm, maka kita tulis 6 per 20 ampere, atau dapat ditulis dengan 0,3 ampere. Karena ini di rangkaian seri jadi nilainya sama. Nah, untuk pembuktian hukum Kirchhoff 1. Untuk pembuktian hukum Kirchhoff 1 tuh, maka sebagai berikut. Sigma I masuk atau I in sama dengan sigma I out atau I keluar. Nah, I1 sama dengan I2. Arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, sebagai berikut. 3 dibagi 10 sama dengan
6/20. Nih kita tinggal masukkan I1 3/10. Nah untuk I2 6/20. Nah kita tinggal masukkan. Lalu bila kita sederhanakan, nilainya akan sama seperti 0,3 sama dengan 0,3, yang artinya I masuk sama dengan I keluar. Hukum Kirchhoff 1 terbukti. Nah untuk hukum Kirchhoff 2, di mana sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, kita masukkan sigma E itu min 9, kita masukkan ditambah sigma I 3 ditambah 6 untuk R-nya sama dengan 0. Ya, kita total plus pada plus 9 berarti min 9 ditambah 9 sama dengan 0. Untuk hukum Kirchhoff 2 terbukti. Nah, kita langsung bahas yang selanjutnya. Untuk soal yang kedua, untuk soal kedua seperti ini. Kita cari untuk masih sama, kita mencari R total, I total, I1, I2, V1, V2 dengan I per R total sama dengan 1 per R1 atau resistor 1 ditambah 1 per resistor 2. Kita masukkan nilai resistor 1 dari 10 ohm dan resistor 2 20 ohm, kita masukkan 1/10 1/20, maka hasilnya akan adalah 2 ditambah 1 dibagi 20, hasilnya 3/20. Untuk untuk 1 per resistor total sama dengan 3/20. Resistor total sama dengan 20/3 ohm atau 6,6 ohm. Nah untuk E-nya untuk rangkaiannya kita ubah dan kita ubah menjadi seperti ini. Kita sederhanakan karena sudah kita total untuk R totalnya tadi gambar seperti ini. Nah selanjutnya kita mencari I total sama dengan V per R total, yaitu 9 dibagi 20/3. Nah kita masukkan semua variabelnya kan, 9/30/3 sama dengan 9 dikali 3/20 sama dengan 27/20 sama dengan A atau 1,35 ampere. Nah kita mencari I total, yaitu I1 ditambah I2 sama dengan 27/20. Untuk I1 dengan rumus V per R1 yaitu sama dengan 9/10 ampere atau dapat dituliskan 0,9 ampere. Untuk I2 V per R2 sama dengan 9/20 A atau 0,45 ampere. Untuk V1 sama dengan I1 dikali R1 sama dengan 0,9 dikali 10, yang hasilnya adalah 9 volt karena maju untuk nolnya hilang menjadi 9. Untuk V2 caranya sama, cuma kita masukkan variabel dari I2 itu 0,45 dikali resistor 2, kita masukkan ini kan resistor 2 20 sama dengan 9 volt. Nah untuk selanjutnya adalah pembuktian dari hukum Kirchhoff 1 pada rangkaian tersebut. Nah pembuktian pada hukum Kirchhoff 1 dimana I masuk sama dengan I keluar sini. Nah untuk I total sama dengan 27/20 sama dengan 9/10 ditambah 9/20 karena I1 dan I2 kita masukkan variabelnya, lalu kita jumlah 27/20 turun sama dengan 18 tambah 9 dibagi 20, kita samakan menyebut, lalu kita turunkan lagi 27/20. Nah kita jumlah 18 tambah 9 sama dengan 27/20, dimana I masuk sama dengan I keluar. Hukum Kirchhoff 1 terbukti. Untuk pembuktian hukum Kirchhoff 2 dimana sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0, yaitu min 9 tambah 9
sama dengan 0, terbukti juga. Untuk rangkaian ketiga yaitu rangkaian campuran. Untuk rangkaian campuran kan terlihat seperti ini. Kita masukkan, nah, resistor 1 sama dengan 10, resistor 2 20, resistor 3 30. Nah, kita cari R total. I total I1, I2, I3, V1, V2, V3. Nah, untuk mencari R totalnya kita tidak langsung mencari R total karena ini merupakan terdapat gabungan dari rangkaian seri maupun paralel. Nah, kita jumlah dulu resistor dari rangkaian, kita jumlah dulu dari rangkaian paralelnya. Kita hitung 1 per R paralel. Resistor paralel sama dengan 1 dibagi 20 untuk resistor paralel 2, 1 bagi 30 untuk resistor paralel 3. Nah, ini 3 ditambah 2 dibagi 60 karena penyebabnya disamain, lalu kita jumlah 5 per 60 untuk resistor paralel. Total itu 60 per 5 atau dapat ditulis sebagai 12 ohm. Nah, untuk selanjutnya kita sederhanakan lagi bentuk rangkaiannya menjadi seperti ini. Sebenarnya untuk R1 sama rangkaian paralel 10 ohm dan 12 ohm karena sudah kita sederhanakan tadi di sini. Di sini untuk total sama dengan 10 tambah 12 ohm sama dengan 22 ohm karena kita tinggal menjumlah 10 tambah 12 sama dengan 22. Untuk I total sama dengan V per R total, kita masukkan V nya dimana 9 dibagi R total. Nah, ini R total kita masukkan 22 ampere atau dapat ditulis 0,4 ampere. Untuk kita I total sendiri sama dengan I1 sama dengan I paralel, yang dimana I itu sama di rangkaian seri tadi. Nah, untuk selanjutnya kita mencari V1 di mana dengan rumus I dikali R1 sama dengan 9 per 20 dikali 10 sehingga muncul 90 per 22 volt atau 0,09. Untuk VP V paralel yaitu I paralel dikali R2, maka kita masukkan variabelnya, kita cuma ganti di resistor keduanya karena resistor paralel total tadi 12 sehingga 108 dibagi 22 volt atau dapat dituliskan 4,9. Untuk I1 sama dengan V1 per R1 sama dengan 90 per 22 per 10 sehingga muncul 90 per 22 kali 1 per 10. Kita tinggal masukin variabelnya ini dari ini sama R yang dibalik. Nah, kita coret 10 9 sebenarnya hasilnya 9 per 22 ampere. Untuk I2 I3 sama, cuma kita masukkan variabelnya sehingga muncul 54 per 220 sama 36 per 220 ampere. Untuk pembuktian hukum Kirchhoff 1 di mana I masuk sama dengan I keluar. I1 sama dengan I2 plus I3 di mana I1 9 per 22 sama dengan 54 per 22 plus 36 per 22. Nah, kita temu total di mana I2 dan I3 kita total. Untuk 9 per 22 kita turunkan di mana 90 per 220. Kita coret-coret yang artinya dapat diturunkan lagi 9 per 22 sama dengan 9 per 22 di mana sama I1 terbukti. Hukum Kirchhoff 1 terbukti. Untuk hukum Kirchhoff 2 di mana sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0 min 9 tambah 90 per 22 tambah 108 per 22 sama dengan 0. Mana min 9 ditambah 198 per 22 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan di mana min 9 tambah 9 sama dengan 0. Untuk hukum Kirchhoff 2 terbukti. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan nilai tegangan dan arus pada rangkaian listrik, rangkaian seri maupun paralel. Yang pertama adalah rangkaian seri. Nah, berikut sudah terdapat project board yang ada resistor yang telah disusun secara seri. Sudah menggunakan sumber tegangan sudah terdapat baterai juga.
kita hubungkan secara seri. Nah, kita akan mencari V total atau tegangan. Nah, untuk rangkaiannya kita gambarkan seperti ini. Baterai di sini. Nah, kita akan coba menghitung. Pertama, itu ubah dulu FO-nya ke V atau tegangan tersebut. Kita rubah ke 20 karena mendekati, bukan pas di angkanya. Nah, untuk mencari V1 yaitu artinya kita menghitung di resistor pertama, kaki-kaki resistor pertama. Nah, untuk kaki-kaki resistor pertama mendapat nilai 1,23. Kita tulis supaya tidak lupa. Untuk V1 sama dengan 1,23 V2 V3. Nah, untuk V2 nya kita hitung. Maaf menghalangi ya. ,82. Nah, untuk V3 atau dan yang terakhir udah ada resistor terakhir. ,56. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mencari V total. Ya, ini kita. Nah, untuk V total dengan rumus apa ya? Untuk V total dengan rumus V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, kita tuliskan 1,23 ditambah. Nah, kita jumlah total semua angka sehingga kita jumlahkan berarti 3,61. Nah, untuk kita cek dulu apakah benar hasil perhitungan sama hasil kalibrasi dari Evo digital. Nah, 3, iya, sama. Rangkaian paralelnya kita sudah susun seperti ini, resistornya di project board. Nah, untuk rangkaian paralel ini kita akan mencari I. Untuk I sendiri kita akan merubah pada Evo digitalnya ke angka 10 karena angka yang paling mendekati. Nah, ini sudah. Atas kita akan menghitung. Nah, kan sudah dipasang sumber tegangan untuk baterainya sudah terhubung. Lalu kita akan mencari V, yaitu tegangan. Kita rubah dulu 20. Nah, kita hitung 57. Nah, kesimpulannya bahwa V atau tegangan pada rangkaian paralel itu adalah sama. Untuk selanjutnya kita akan mencari I atau arus tersebut. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mencari untuk arusnya. Nah, kita akan langsung menghitung untuk resistor pertama. Ntar saya tulis dulu supaya tidak lupa. Untuk arus 1 di rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel untuk I1, I2, I3. Nah, kita akan menghitung mana.
Nah, untuk resistor yang pertama kita akan hitung. Hasilnya 7 0,7 sih, 0,07. Untuk yang kedua nol koma 08. Untuk yang kedua, untuk yang terakhir atau yang ketiga 0,10. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mencari total. Total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Kita masukkan semua variabelnya. 0,07 ditambah 0,08 ditambah 0,10. Nah, kita akan total, artinya 10 0,20 banyak ampere. Nah, karena sudah kita hitung hasilnya 0,20 ampere, lalu kita akan mengecek apakah benar 0,20. Nah, kita akan menghitung. Ya, kita akan menghitung, maka akan tampil 0,20 seperti yang telah kita hitung tadi. Nah, sekian dari video saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaklumi karena saya masih tahap pembelajaran, dan bila mungkin terdapat kesalahan lagi yang dikira tidak dapat diperbaiki, lebih saya tuliskan di komentar, akan saya perbaiki untuk video yang kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.